Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring PPKN. Kali ini kita akan membahas pelajaran PPKN kelas 7 bab 5 tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah poin A, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Pada kesempatan kali ini ada beberapa yang kita bahas. Yang pertama adalah kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Yang kedua, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Dan yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Contoh kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama misalnya adalah Manunggal Sakato yang ada di daerah Sumatera Barat, Sikaroban di daerah Palembang, Gugur Gunung di Jawa, Mapalus di Minahasa, dan Subak di daerah Bali. Dalam kehidupan di masyarakat, kerjasama dikenal juga dengan sebutan gotong royong. Sesungguhnya, gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perwujudan semangat Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. 1. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila. Sila keempat pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat musyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi, serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian bangsa Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan satu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam artian tata cara atau prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. 2. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dan pada pasal 33 ayat 1 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Wujud badan usaha yang diharapkan pada pasal 33 ayat 1 adalah koperasi. Gotong royong dan kekeluargaan merupakan salah satu asas dari koperasi. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk melaksanakan kegiatan koperasi, olah dari, dan untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi. 3. Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara.
Pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan pada pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara adalah merupakan sikap bela negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara terdiri dari 5 nilai dasar bela negara, yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Memiliki kemampuan awal bela negara, fisik maupun non-fisik. Kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman yang ingin mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. 4. Kerjasama antar umat beragama. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati umat beragama dan berbeda agama. 2. Saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. 3. Sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap fanatik sempit, yaitu sifat yang merasa dirinya sendiri yang paling benar. Yang kedua, sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. 3. Sikap eksklusivisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Yang keempat adalah sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Demikian materi hari ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat belajar, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.